Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Kimia 22C. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai peran katalis dalam industri bioteknologi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rehan Nugrah Pradana dengan NIM 2202517. Saya Ramis Hasbi dengan NIM 2200973. Saya Adinira Zaira Sofa dengan NIM 2207198. Saya Lalin Fani Fitriani dengan NIM 2207227 serta rekan saya Hana Isnaila Konita dengan NIM 2200825. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke presentasi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah pengertian katalis. Katalis adalah suatu senyawa kimia yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat untuk mencapai keseimbangan tanpa terjadinya perubahan kimiawi di akhir reaksi. Katalis tidak mengubah kesetimbangan dan berperan dalam menurunkan energi aktivasi. Jadi, dalam penurunan energi aktivasi ini, maka energi yang dibutuhkan untuk terjadinya tumbukan berkurang sehingga reaksi dapat berjalan lebih cepat. Bioteknologi merupakan ilmu dan penerapan dalam penggunaan organisme untuk menghasilkan bahan dan jasa yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Penggunaan organisme pada bioteknologi yaitu katalisator biologi, terutama ditekankan pada mikroorganisme dengan enzimnya, sel hewan, serta tumbuhan. Katalis dalam industri bioteknologi memiliki definisi yang sama dengan katalis pada umumnya. Dalam industri bioteknologi, katalis berperan penting dalam membantu proses produksi bahan-bahan bioteknologi, meningkatkan efisiensi reaksi biokimia, mengurangi waktu produksi, dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya adalah enzim. Enzim merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim merupakan protein yang memiliki struktur 3 dimensi yang sangat spesifik. Struktur ini menentukan fungsi tiap-tiap enzim. Enzim bekerja dengan cara berikatan dengan substrat, yaitu molekul yang akan diubah oleh enzim. Ikatan antara enzim dan substrat disebut kompleks enzim substrat. Kompleks enzim substrat kemudian mengalami perubahan struktur sehingga reaksi kimia dapat berlangsung. Setelah reaksi kimia selesai, enzim akan terlepas dari substrat dan dapat digunakan kembali untuk mempercepat reaksi kimia lainnya. Enzim memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan katalis konvensional, yaitu enzim memiliki sifat yang lebih spesifik. Artinya enzim hanya dapat mempercepat reaksi tertentu saja. Enzim memiliki sifat yang lebih efisien. Artinya enzim dapat mempercepat reaksi dengan energi yang lebih rendah. Dan enzim tentu saja merupakan katalis yang lebih ramah lingkungan, artinya enzim tidak menghasilkan limbah-limbah ataupun produk samping yang berbahaya. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan enzim sebagai pilihan yang menarik untuk digunakan dalam industri bioteknologi. Dalam industri bioteknologi, enzim dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai proses fermentasi, proses pengolahan makanan, proses pengolahan limbah, dan masih banyak lainnya. Pemanfaatan enzim dalam industri bioteknologi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan pemanfaatan enzim, industri bioteknologi dapat menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan. Penggunaan katalis dalam proses produksi di sebuah industri merupakan salah satu faktor yang penting. Katalis kimia dalam penggunaannya dapat menyebabkan residu yang terbentuk bersama pada produk akhir yang mana dapat membahayakan kesehatan konsumennya. Penggunaan katalis biologi atau yang biasanya digunakan adalah enzim dapat meminimalisir ataupun menghindari terbentuknya residu yang berbahaya pada produk. Oleh karena itu, penggunaan katalis khususnya di industri bioteknologi merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk sebuah produk yang berkualitas, efisien, dan dapat mengurangi bahaya dari terbentuknya produk samping atau residu. Seperti yang telah dijelaskan bahwa katalis enzim banyak digunakan dalam industri bioteknologi. Dalam video ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan katalis enzim dalam industri bioteknologi yang kami dapatkan dari berbagai artikel ilmiah.
Adapun beberapa jenis enzim yang akan dibahas yaitu enzim lipase dengan jenisnya Candida rugosa, Candida antarctica, lipase spesifik 1,3 gliserida, dan lipozim. Yang kedua yaitu enzim piranosa 2 oksida atau P2O. Dan yang ketiga yaitu enzim mananase. Tujuan dari digunakannya enzim-enzim tersebut yaitu yang pertama, untuk mengetahui karakteristik dari reaksi enzim piranosa 2 oksida atau P2O yang dihasilkan oleh jamur Rhammates sp. Yang kedua, untuk memfasilitasi produksi pitosterol ester yang efisien, aman, dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, untuk mensintesis asam-asam lemak hidroksamik dengan katalis lipase atau lipozim. Yang keempat, mengetahui potensi esterifikasi enzimatis sebagai metode efektif untuk sintesis emulsifier. Yang kelima, untuk menghasilkan monoligosakarida yang merupakan probiotik yang berperan sebagai pangan fungsional. Poin kedua yang akan dibahas yaitu mengenai enzim lipase, yang di sini dikhususkan untuk enzim lipase Candida rugosa dan enzim lipase Candida antarctica dalam katalisis untuk sintesis ester pitosterol. Enzim lipase di sini berperan dalam reaksi esterifikasi dan transesterifikasi yang digunakan dalam sintesis ester pitosterol. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh enzim lipase ini ialah yang pertama itu ditinjau dari aktivitas enzimnya. Aktivitas enzim lipase dalam reaksi esterifikasi dan transesterifikasi pada sintesis ester pitosterol ini memiliki aktivitas enzim yang tinggi sehingga dapat meningkatkan efisiensi reaksi dan menghasilkan produk yang lebih murni. Kedua, ditinjau dari stabilitasnya. Enzim lipase di sini memiliki kestabilan yang baik pada segala lingkungan, contohnya pada pH ataupun suhu tertentu, sehingga memiliki kestabilan yang baik. Ketiga, ditinjau dari kemudahannya dalam dimobilisasi. Enzim lipase di sini memiliki tingkat mobilisasi yang baik sehingga dapat dimobilisasi dalam berbagai jenis material seperti resin, gel, dan partikel berpori, sehingga dapat digunakan secara berulang dalam proses reaksi dan mengurangi biaya produksi. Dan poin terakhir ditinjau dari keamanan dalam reaksi katalis dan dalam menghasilkan produk. Enzim lipase ini merupakan enzim yang aman dan tidak meninggalkan residu ataupun reaksi samping pada produk yang dihasilkan, sehingga akan menghasilkan produk yang aman dan memiliki kualitas yang baik. Kemudian di sini merupakan mekanisme reaksi pada saat sintesis pitosterol ester, yang mana ada dua reaksi. Yang pertama itu merupakan esterifikasi, di mana pitosterol direaksikan dengan asam lemak bebas akan menghasilkan produk pitosterol ester dan air. Dan yang kedua melalui reaksi transesterifikasi, di mana pitosterol direaksikan dengan trigliserida menghasilkan digliserida dan juga produk pitosterol ester. Pada bagian ketiga, saya akan membahas mengenai peran enzim lipase spesifik 1,3 gliserida dalam mensintesis senyawa emulsifier. Bahasan saya bertujuan untuk mengetahui potensi esterifikasi enzimatis sebagai metode efektif untuk sintesis emulsifier. Senyawa emulsifier yang disintesis adalah monoasil gliserol yang mana banyak digunakan dalam industri pangan, industri makanan, dan sebagainya. Enzim lipase spesifik yang digunakan mempunyai karakteristik tersendiri. Antara lain, enzim 1,3 lipase spesifik dapat melepaskan asam lemak pada posisi 1 dan posisi 3. Enzim lipase spesifik menunjukkan selektivitas asam lemak dalam katalis hidrolisis ester yang mempunyai asam lemak rantai panjang dengan ikatan rangkap pada posisi cis antara C9 dan C10. Kemudian enzim tersebut dapat diimobilisasi sehingga lebih tahan terhadap denaturasi dan dapat digunakan secara berulang. Berikutnya adalah contoh reaksi esterifikasi antara asam lemak dan etanolamina yang dikatalisis oleh enzim lipase. Dapat dilihat pada gambar, atom nitrogen yang elektronegatif pada gugus amina mula-mula menyerang atom karbon yang relatif positif pada gugus karboksilat dalam asam lemak, sehingga menggantikan posisi gugus hidroksi pada asam lemak dan melepaskan air menghasilkan produk seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Reaksi yang menghasilkan produk seperti senyawa yang ada pada bagian bawah
itu tidak berlangsung karena mempertimbangkan elektronegativitas atom penyerang, keruhan ruang, dan stabilitas senyawa yang dihasilkan. Sehingga lebih disukai menghasilkan produk seperti pada gambar sebelah kanan. Kemudian pada reaksi esterifikasi enzimatis diperoleh data-data kinetika yang mempengaruhi reaksi dengan katalis enzim spesifik 1,3 gliserida. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, penelitian yang dilakukan menggunakan 5 tingkatan konsentrasi enzim imobil untuk mendapatkan kondisi optimum dari reaksi amidasi. Variasi konsentrasi enzim yang digunakan yaitu 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 15%. Dapat dilihat bahwa aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya persen berat enzim terhadap substrat asam palmitat. Namun, pada bagian konsentrasi enzim 15%, dapat dilihat terjadi penurunan derajat esterifikasi yang disebabkan karena penambahan konsentrasi enzim pada substrat akan membuat kecepatan reaksi semakin tinggi dan akan mencapai titik maksimum. Oleh karena itu, kerja enzim dapat dikendalikan pada keadaan tertentu. Dalam hal ini, pada keadaan tertentu, sintesis akan dihambat oleh produk akhir sebagai derivat dari reaktan asam palmitat melalui penghambatan aktivitas atau inhibisi, sehingga terjadi penurunan aktivitas enzim. Lalu, berdasarkan gambar 2, terdapat grafik hasil bilangan ester yang mengalami peningkatan dari variasi rasio substrat asam palmitat dan etanolamina. Hasil analisis statistik masing-masing rasio menunjukkan perbedaan secara signifikan. Hasil terbaik yang diperoleh untuk mensintesis biosurfaktan adalah pada rasio 7:1 dengan nilai bilangan ester paling besar. Hal ini disebabkan karena enzim memiliki batasan aktivitas pada jumlah substrat yang tersedia, di mana pada konsentrasi substrat yang rendah, bagian aktif enzim akan hanya menampung substrat sedikit. Bila konsentrasi substrat diperbesar, makin banyak pula yang dapat berhubungan dengan enzim pada bagian aktif tersebut. Semakin besarnya konsentrasi enzim substrat, maka akan menyebabkan makin bertambahnya kecepatan reaksi. Kemudian pada batas konsentrasi substrat tertentu, semua bagian aktif enzim telah dipenuhi dengan substrat atau telah jenuh, sehingga jumlah hasil reaksi tidak mengalami kenaikan. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa penggunaan lipase atau enzim lipase sebagai biokatalis menghasilkan reaksi kondisi yang lebih aman dan memudahkan recovery katalis. Kemudian enzim terimobilisasi lebih tahan terhadap denaturasi sehingga enzim dapat digunakan secara berulang dan secara ekonomi lebih menguntungkan. Serta dapat disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh, semakin besar konsentrasi enzim substrat dan persen berat enzim terhadap asam lemak akan meningkatkan aktivitas enzim dan bertambahnya kecepatan reaksi. Berikutnya adalah katalis enzim lipase, yaitu lipozim yang merupakan katalis komersial yang diimobilisasi ke dalam resin penukar anion, berperan dalam pemecahan asam lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Karakteristik dari enzim ini yaitu stabil dan memungkinkan reaksi berlangsung pada suhu rendah, mengurangi risiko terbentuknya produk samping, serta mudah dalam pemisahannya. Reaksi yang terjadi yaitu trigliserida direaksikan dengan hidroksilamin dengan enzim lipase menghasilkan produk ALH atau asam lemak hidroksamik dan juga gliserol. Untuk reaksinya sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Berikut adalah data kinetika untuk sintesis ALH dengan menggunakan enzim lipase. Pengaruh konsentrasi hidroksilamina pada reaksi, yaitu semakin tinggi konsentrasi hidroksilamina yang ditambahkan, maka hasil produk rendemen ALH akan naik. Namun, jika konsentrasi hidroksilamina ditambahkan terlalu cukup tinggi, maka rendemen ALH yang dihasilkan dapat turun karena terbentuknya inhibitor. Selanjutnya, pengaruh suhu reaksi. Suhu reaksi dapat memengaruhi aktivitas dan stabilitas enzim serta laju reaksinya. Pada percobaan yang dilakukan, rendemen yang dihasilkan meningkat pada suhu 30-40 derajat Celcius. Tetapi ketika dinaikkan hingga suhu 70 derajat, rendemen turun drastis. Hal ini karena terjadi penguraian lipase di atas suhu 40 derajat. Suhu optimum untuk reaksinya sendiri yaitu sekitar 40 derajat. Selanjutnya, pengaruh jumlah enzim dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa jumlah enzim yang tinggi tidak memberikan kontribusi pada rendemen yang dihasilkan yaitu ALH. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik enzim dari enzim piranosa 2 oksida atau P2O dari jamur Tramates sp. Jadi,
Enzim ini merupakan suatu enzim yang membantu dalam proses oksidasi dan reduksi. Sehingga enzim ini termasuk enzim oksida reduktase. Jadi, reaksi redoks melibatkan transfer elektron antara spesies kimia. Satu molekul melepaskan elektron disebut oksidasi, sementara molekul lain yang memperoleh elektron disebut reduksi. Oksida reduktase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Enzim ini dapat menurunkan energi aktivasi. Sebagai contoh, reaksinya sebagai berikut. D-glukosa ditambahkan dengan oksigen, dikatalisis dengan enzim P2O, menghasilkan 2-dehidro D-glukosa ditambah peroksida. Selanjutnya, untuk mekanisme reaksi dari enzim P2O adalah sebagai berikut, yaitu dari substrat menjadi produk dibantu oleh flavoenzim, yang salah satu contohnya adalah P2O, di mana di sini P2O berperan sebagai redox mediator, lalu diubah menjadi enzim lakase, dan dari enzim lakase ini terjadi reaksi reduksi oksidasi seperti contoh yang tertera di dalam presentasi dari oksigen menjadi H2O. Bahasan tentang enzim yang terakhir mengenai enzim mananase. Enzim mananase ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, mampu memecah substrat manan dan termasuk dalam kelompok enzim hidrolase yang berperan dalam mengkatalisis hidrolisis polimer. Yang kedua, enzim ini dapat menghidrolisis ikatan beta 1,4 antara molekul manosa dalam senyawa manan yang akan mengubah manan menjadi manooligosakarida dan sedikit manosa, glukosa, dan galaktosa. Aktivitas optimal enzim ini biasanya terjadi pada rentang suhu antara 40 sampai 65 derajat Celcius dengan rentang pH antara 4 sampai 6, serta memiliki kestabilan pada rentang suhu antara 30 sampai 65 derajat Celcius dengan rentang pH 3 sampai 10. Mekanisme hidrolisis senyawa manan dengan bantuan enzim mananase melibatkan serangkaian reaksi enzimatik yang menghasilkan produk akhir yang cukup berguna. Enzim mananase ini merupakan enzim yang mampu memecah substrat manan yang terutama terdiri dari ikatan beta 1,4 yang terdiri atas manosa atau kombinasi glukosa, galaktosa, dan manan. Proses hidrolisis ini melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama, enzim mananase bekerja dengan menghidrolisis ikatan beta 1,4 antara manosa dan manosa dalam rantai polimer manan menghasilkan manooligosakarida. Yang kedua, pemecahan ini mengubah heteromanan menjadi manooligosakarida dan sedikit manosa, glukosa, dan galaktosa. Yang ketiga, enzim mananase menghidrolisis beta 1,4D manopirosil dalam rangka utama polimer manan sehingga dihasilkan rantai yang lebih pendek berupa manooligosakarida. Selanjutnya, manooligosakarida ini dapat dihidrolisis oleh enzim beta manosidase dan alfa galaktosidase menghasilkan manosa dan galaktosa. Mekanisme reaksi ini dapat membantu kita dalam memahami bagaimana enzim mananase ini bekerja dalam menguraikan senyawa manan menjadi manooligosakarida, manosa, glukosa, dan galaktosa. Dari keseluruhan kesimpulan yang telah disebutkan, dapat kita kerucutkan bahwa penggunaan enzim di industri di bidang bioteknologi memberikan manfaat, yaitu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan juga yang terpenting adalah keamanan produk yang dihasilkan karena tidak menimbulkan reaksi samping ataupun residu pada produk akhir yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan produk yang diterima oleh konsumen.